Oke, halo teman-teman. Jadi di sini aku akan ngebahas soal-soal yang kemarin belum sempat dibahas di kelas. Yang pertama tuh buat integral lintasan dulu. Jadi integral yang dia itu memperhitungkan lintasannya. Nah, yang di sini tuh ada lintasan kurva, yaitu kurvanya fungsi y sama dengan x kuadrat plus 1 dari z0 sama dengan i sampai z1 sama dengan 2 plus 5i. Nah, buat nilai fz-nya atau fungsi fz-nya itu adalah 2x min 3y. Ini yang bakalan diintegralkan. Nah, yang pertama itu kita harus cari tahu dulu fungsi dari lintasan itu atau si fungsi f zt-nya. Nah, fungsi zt itu tuh jadi mengubah yang awalnya variabelnya itu adalah basisnya y dan x akan kita ubah jadi variabel basisnya t karena dia fungsinya zt ya. Nah, awalnya kan kita ada kurva y sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, biar mudah, ini kita misalkan si x ini sama dengan t. Jadi variabel x itu sama dengan variabel t. Maka kalau misalkan kayak gini, berarti fungsi kurva yang awalnya y sama dengan x kuadrat plus 1, fungsi x di sini tuh kita ganti sama t. Makanya jadinya fungsi y yang baru adalah sama dengan t kuadrat plus 1. Nah, berarti kan xt-nya kita udah dapat sama dengan t, dan si zt-nya kita udah dapat t kuadrat plus 1. Nah, dari sini kita bisa tahu nih si zt-nya. Zt itu adalah xt plus i yt. Nah, xt ini adalah nilainya tadi. Xt adalah t, kita masukin t, terus ditambah i, baru kita masukin fungsi y-nya, yaitu t kuadrat plus 1. Nah, kalau udah dari sini kan kita harus nentuin batasnya ya, batas dari si lantasannya. Nah, batasnya ini dapat dari kata kunci ini nih, si eh, Z0 sampai Z0 sama dengan I sampai Z1 sama dengan 2 plus 5I. Berarti kan ini kalau misalkan kita ubah jadi titik kan, Z0 sama dengan I berarti sama aja dia titiknya adalah 0,1. Karena dia X, Y-nya berarti 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. Terus di titik Z1 itu berarti titiknya adalah 2,5. Berarti X-nya 2 dan Y-nya adalah 5. Nah, karena kita udah ngedefinisin si X sama dengan T, maka batasnya si X itu bakalan sama kayak batasnya si X. Batasnya T itu bakalan sama sama si X. Makanya batas Z1 sampai X kurang dari Z1 tapi lebih dari Z0, maka batasnya ini sekarang adalah T lebih dari 0 kurang dari 2 gitu. 0 sampai 2 untuk batas T-nya. Nah, ini harusnya ada sama dengannya gitu. Nah, terus habis itu kita tentuin dulu z aksen T-nya karena bakalan kita masukin kan ya. Jadi si z aksen T-nya adalah x aksen T plus y aksen T. Berarti turunan pertama dari x T-nya terhadap T, berarti T-nya diturunkan jadi 1. Terus si T kuadrat plus 1 itu diturunkan terhadap T, berarti T kuadrat jadi 2T, dan satunya jadi 0, berarti di sini 2T. Maka fungsi z aksen T-nya adalah 1 plus i kali 2T. Nah, terus habis itu kita udah dapat si ZT sama Z aksen T-nya. Kita tentuin dulu FZT-nya. Berarti yang awalnya FZ itu adalah 2X min 3Y, akan kita ubah domainnya jadi FZT. Jadi fungsi pada T. Makanya si X-nya ini kita masukin di awal tadi. X-nya adalah 3, dimasukin berarti jadi 2 dikali 3. Dikali 3, terus si Y-nya, ini kita ganti jadi T kuadrat plus 1. Nah, makanya adalah kita dapat 2T min 3i T kuadrat, ini dari min 3i dikali T kuadrat. Terus habis itu min 3i ini adalah dari min 3i dikali plus 1. Berarti saya min 3i. Nah, ini kita dapat fungsinya. Nah, buat nyari integralnya adalah kita masukin yang pertama tuh dari batasnya dulu. Dari batasnya adalah 0 sampai 2. Terus fungsi FZT-nya, yang ini 2T min 3i T kuadrat min 3i. Ini sebagai fungsi ZT. Terus habis itu turunan dari ZT-nya, berarti yang sebelumnya ini. Kita masukkan sebagai Z aksen T, atau 1 plus 2 TI. Nah, dari sini habis itu aku kali pelangi. Jadi 1 plus 2T ini aku kalikan dengan 2T,
terus 1 plus 2 TI kukalikan dengan min 3I T kuadrat, terus 1 plus 2 TI ini kukalikan sama min 3I. Makanya di sini kelihatan ya dari sini hasilnya. Tuh. Nah, di situ tinggal dikali pelangi lagi nih. Masing-masing dikaliin pelangi. Berarti 2T dikali 1, 2T. Terus 2T dikali 2TI, 4 TI kuadrat. 4 T kuadrat I. Terus di sini juga dikali pelangi min 3I T kuadrat dikali 1. Terus ditambah min 3I T kuadrat ditambah 2TI. Terus habis itu juga sama nih hasilnya ini. Min 3I T kuadrat min 6 T pangkat 3I kuadrat. Terus ini ada min 3I dikali 1. Terus ditambah min 3I dikali 2TI. Berarti dapat min 3I min 6TI kuadrat. Nah, baru habis ini aku mau pisahin antara bilangan real, ini bilangan realnya, dan ini imajiner-nya di sini. Nah, ini kan ada I. Nah, karena dia ada I kuadrat nih, ada beberapa I kuadrat di sini. Ada I kuadrat, terus di sini juga ada I kuadrat. Ini aku ganti jadi I kuadrat kan sama dengan min 1 ya. Makanya di sini langsung aku kali sama min 1. Di sini min 1 jadinya plus 6T. Terus ini juga dikali min 1 jadinya plus 6T juga. Makanya di sini ada 2T. 2T-nya masuk. Terus plus 6T pangkat 3-nya masuk. Terus plus 6T-nya masuk di sini. Itu kita udah dapat buat realnya. Sedangkan buat imajiner berarti ini yang ada imajiner ini kan berarti 4T kuadratnya masuk sini. Terus habis itu min 3I T kuadrat berarti min 3T kuadrat. Terus habis itu ada min 3I berarti min 3I. Min 3I masuk di sini. Nah, habis itu kita operasikan jadi 6T pangkat 3 plus 8T. Dan untuk imajiner T kuadrat min 3, habis itu diintegralkan. 6T pangkat 3 jadi 6T pangkat 4 per 4 plus 8T-nya jadi 8T kuadrat per 2. Untuk dimasukkan nilai 0 sampai 2. Terus ditambah imajiner, T kuadrat jadi T pangkat 3 per 3, terus dikurangi yang oleh min 3 itu jadi min 3T. Untuk dimasukkan nilai 2 sampai 0. Nah, habis itu kita masuk nilainya, sampai ke akhirnya kita dapat jawabannya adalah 3 min 10 per 3 I. Tuh. Nah, buat yang selanjutnya ini adalah integral Cauchy. Jadi integral Cauchy, dia di soal diketahui lintasannya adalah bentuknya lingkaran Z plus I. Ini adalah I, Z plus I sama dengan 3. Berarti jari-jarinya adalah, atau kalau misalkan kita ubah ke bentuk lingkaran, Z min Z0 berarti Z min I. Terus habis itu sama dengan 3. Maka jari-jarinya adalah 3. Dan si pusat lingkaran atau ZC itu adalah min I. Gitu. Nah, habis itu ini adalah beberapa rumus yang bakalan sering dipakai. Yang pertama ini adalah ketika dia ordernya 1 atau dia nggak ada perpangkatan ya. Sedangkan yang baris kedua ini adalah ketika dia ordernya lebih dari 1 ditandai sama N di sini. Bedanya cuma di situ. Tapi di langkah pekerjaannya itu pun juga beda. N ini untuk ordernya. Terus Fn-1 ini adalah turunannya. Jadi misalkan order 2 nih. Berarti 2 min 1 kan 1. Berarti turunan pertama dari fungsi Fz. Tapi Z-nya ini diganti nilai sama Z0. Z0 di sini. Nah, lingkarannya tadi itu kalau digambar kurang lebih jadi gini. Kita pusatnya ada di min I. Sedangkan batas-batasnya ini buat sumbu X. Terus ini sumbu Y. Kalau ini juga bisa buat imajiner. Berarti 2 imajiner. Min I sampai min 4 imajiner. Gitu. Lanjut masuk ke soal nomor 2. Di sini aku ada fungsi 3Z per Z plus I dan dikali dengan Z plus 5. Nah, pertama kali adalah kita cari dulu buat si analisis simularnya atau polnya dulu. Kita fokusnya ke bagian penyebutnya aja. Kita kan ada dua persamaan nih, si Z plus I dikali sama Z plus 5. Nah, kita cari kondisi ketika dia sama dengan 0. Berarti Z plus I sama dengan 0 dan Z plus 5 sama dengan 0. Z plus I sama dengan 0 itu akan terjadi ketika Z-nya ini atau Z1 sama dengan min 1. Ya kan kalau misalkan ini substitusi min 1 ditambah 1, min I ditambah I berarti hasilnya adalah 0. Habis itu di sini buat yang Z plus 5 sama dengan 0 berarti Z
nya itu adalah min 5. Dia akan bernilai 0 ketika kondisi si Z di sini adalah 5. Makanya kita udah dapat Z1 itu adalah min I dan Z2 adalah min 5. Nah, yang kedua adalah cek posisi. Nah, kalau buat cara yang ini adalah cara matematis. Jadi kayak kita ngebandingin. Kalau misalkan dia kurang dari, berarti dia itu di dalam lingkarannya. Sedangkan kalau lebih dari, dia berarti di luar lingkaran atau pasti nilainya adalah 0. Nah, ini kita caranya adalah dimasukkan ke persamaan lingkaran yang tadi. Yang ini, Z plus I sama dengan 3. Nah, Z-nya kita ganti nilainya sama Z1 dan Z2. Z1 dulu nih, Z1 plus I. Misalnya min I plus I berarti 0. Nah, ini kalau teman-teman ingat, ini adalah mencari modulo. Jadi nanti bakalan di akar real kuadrat ditambah imajiner kuadrat. Tuh, misalkan nih di sini min 5 plus I. Berarti buat cari modulonya adalah akar min 5 kuadrat ditambah I kuadrat atau 1 kuadrat. Gitu. Berarti jadi akar 26 atau 5,1. Nah, karena dia lebih dari 3, maka dia ada di luar lingkaran dan fungsi 0. Atau kita bisa juga buat gambar langsung nih. Kita gambar dulu lingkarannya, terus baru kita cek. Yang pertama ini kan Z1-nya sama dengan min 1. Berarti dia posisinya adalah di min I. Min I kan di sini nih. Oh, berarti dia fix nih di dalam. Gitu. Min I itu dia pasti di sumbu Y. Berarti ini adalah sumbu I atau sumbu imajinernya. Sumbu imajiner. Nah, sedangkan di sini ada Z2 sama dengan min 5. Berarti min 5 kan di sini. Nah, makanya dia di luar dari lingkaran. Nah, terus habis itu kita balik ke cari integralnya. Integral yang diminta adalah 3Z per Z plus I dikali Z plus 5. Nah, karena ada dua nih, makanya di sini kalau teman-teman lihat ada dua persamaan juga. Yang pertama yang di bawah ini, terus yang kedua di bawah ini. Bedanya apa? Nah, buat yang pertama, ini adalah ketika si Z1 atau Z01-nya, Z01 itu sama dengan ini, sama dengan min I. Nah, ini tuh untuk yang bagian pertama, sama dengan min I. Nah, jadi bentuk ini itu sebenarnya sama kayak yang persamaan ini. FZ per Z min Z0. Nah, FZ-nya ini adalah fungsi sisa dari FZ yang awal gitu. Maksudnya gimana? Awalnya kan 3Z per Z plus I dikali Z plus 5 ya. Nah, cuman karena di bagian pertama ini dikhususkan untuk integral ketika Z0-nya sama dengan min I, makanya Z0 sama dengan min I ini kan diperoleh dari si Z plus I ya. Ini, berarti kalau misalkan ini kita masukkan, dia otomatis 0 gitu. Nah, makanya ini habis gitu. Nah, sisanya adalah 3Z per Z plus 5. 3Z plus per Z plus 5. Ini menjadi fungsi FZ yang baru, yang kayak di sini. Gitu. Nah, terus habis itu baru per Z min Z0. Z0, berarti Z0-nya adalah min 1, berarti Z min I. Nah, terus buat yang kedua, berarti kan dia Z FZ per Z min Z0, tapi Z0-nya didapat dari Z2 ini, min 5. Berarti dia dimasukkan ke persamaan. Nah, bedanya sama yang tadi, kalau yang tadi itu kan dia pembuat nolnya dapatnya dari si Z plus I. Nah, karena sekarang dia itu dipengaruhinya sama yang bagian Z plus 5, berarti yang ini dihilangkan, sisanya adalah 3Z per Z plus I-nya. Baru dia per Z min Z0. Ini sebagai FZ gitu. Nah, dari sini baru bisa dicari integralnya. Karena dia yang ketika Z0 sama dengan min 5 ini di luar lingkaran, makanya dia hasilnya adalah integralnya adalah 0. Sedangkan buat yang ketika Z0 sama dengan min I, ini kita masukkan rumus ini. 2PI kali FZ0. Berarti 2PI dikali FZ0. Berarti F fungsinya 3Z per Z plus 5, tapi nilai Z di sini diganti sama nilai Z0-nya atau Z0 dari sini. Berarti 3 dikali min 1, min I per min I ditambah 5.
ya. Jadi masing-masing Z ini pasti berubah jadi min I. Nah, hasilnya adalah 2pi dikali min 3i per min I plus 5. Terus ini masing-masing penyebut dan pembilang aku kali sama komplemennya. Berarti jadi sekawannya. Berarti ini sekawannya adalah I plus 5. Jadi sekawan itu yang berubah nilainya hanya si imajinernya aja. Nah, hasilnya adalah kayak ini, 2pi min 15i min 3i kuadrat per 2i kuadrat. Nah, i kuadrat ini aku ganti nilainya jadi min 1, begitu juga sama min i kuadrat di sini, i kuadrat di sini. Makanya dia jadi plus 3 dan plus 1. Nah, diperoleh ininya sama-sama aku bagi 2. Jadi di sini 1, di sini adalah 13. Maka hasilnya adalah 3pi plus 15pi per 13. Nah, ini kan iya. Pi ini kan aku kali pelangi nih. Berarti jadi 3pi. Terus pi dikali min 15i. Jadi i kuadrat. Karena i kuadrat makanya dikali min 1. Makanya di sini jadi tandanya plus. Yang awalnya negatif. Gitu. Jadi plus 15pi. Nah, terus buat yang soal yang ketiga ini adalah ketika ada fungsi baru. Fungsi fz-nya adalah z per z kuadrat plus 1. Nah, fungsi z per z kuadrat plus 1 ini aku jabarin lagi jadi z per z min i dikali z plus i. Nah, selanjutnya dari sini itu kita cek lagi titik singularnya. Nah, berarti kan kita ada dua nih. Yang pertama adalah si z min i-nya, terus yang kedua adalah z plus i-nya. Berarti untuk yang z min i sama dengan 0, z satunya adalah i, berarti dia sebagai pembuat 0 ketika z min i. Terus z plus i sama dengan 0, berarti kan z kita dapat z2-nya sama dengan min i. Dia adalah pembuat 0 ketika si z ini diganti sama min i plus i jadinya 0. Nah, terus cek posisi bisa cara matematis ini atau cek di gambar. Nah, misalkan di sini di gambar. Berarti Z satunya adalah di I berarti di sini. Di sini I, berarti dia masih di dalam masuknya. Nah, ini di dalam juga. Terus yang kedua, Z2-nya adalah di min I. Nah, dia masih di dalam, berarti keduanya ada di dalam. Nah, karena dia ada dua persamaan ya, selain dengan cara yang sebelumnya, ini aku pakai cara yang kayak di PPT, dia dibagi dengan cara mencari dibagi gitu. Intinya adalah dibagi supaya penyebutnya ini saling dijumlahkan. Tapi karena dia awalnya dari perkalian jadi penambahan nih, pasti koefisien atasnya beda. Makanya kita cari A dan B-nya dulu. Nah, buat cari A adalah caranya buat yang bagian A, kan kita dapat Z per Z plus I. Gitu kan. Kita masukinnya di yang lainnya. Tapi tetap dimasukkannya sebagai Z sama dengan I. Kenapa? Karena di sini kan awalnya Z min I nih. Berarti kan kalau misalkan ini dioperasikan berarti kita dapat Z sama dengan I. Nah, Z sama dengan ini adalah ketika dia untuk koefisien A. Nah, makanya Z-nya ini dari pembilangnya. Z plus I ini adalah dari yang lain selain dari Z ini I-nya. Nah, terus habis itu dari sini setiap variabel Z ini diganti nilainya sama I. Makanya dia jadinya I per I plus I. Atau sama dengan 1/2I atau 1/2. Terus di sini yang B, kita ada Z per Z min I. Dan ketika si B ini Z plus I, berarti Z sama dengan min I. Gitu. Berarti kita masukkan Z-nya jadi min I, berarti min I per min I sama dengan min I per min 2I atau sama juga 1/2. Nah, bedanya sama tadi, kalau tadi kan kita kayak nyari FZ-nya yang mana gitu-gitu kan. Nah, kalau ini dia udah jadi nih, udah langsung dapet. Tinggal ngikutin sama bentuknya aja, berarti A-nya adalah 1/2 dan B-nya 1/2. Berarti di sini A-nya bisa kita ganti 1/2, 1/2 per Z min I, dan B-nya kita masukin
Jadi 1/2 Z plus I. Gitu. Nah, di sini kan 1/2 Z min I dz ditambah integral C2-nya adalah 1/2 Z plus I. Nah, dari sini tinggal kita operasikan 1/2, maka kita ada bentuk 1/Z min I dz plus 1/2 ini keluarin dari integral karena dia sebagai konstanta integral dari 1/Z plus I. Nah, kalau ini udah langsung kebentuk udah jadi si fungsi yang di atas tadi. Fungsi fz per z min z0. Nah, berarti kalau di sini udah langsung kelihatan nih. Dia fz-nya adalah 1, fz-nya adalah 1, dan z0-nya adalah min 1 buat yang pertama. Buat yang kedua, berarti fz-nya adalah 1, dan buat z0-nya adalah min i. Nah, berarti dari sini bisa langsung masukin 2pi dikali sama fz0. Nah, fz-nya kan 1 nih. Ya udah berarti tinggal masukin 1. Terus dikali lagi, ditambah 1/2 dikali 2pi dikali fz0. Nah, fz-nya kan 1 nih. Berarti ya udah dia pasti konstanta, berarti pasti masuk semua konstantanya 1. Nah, ini coret. Terus di 1/2 dikali 2 juga habis, jadi 1. Makanya kita ada pi ditambah pi hasilnya 2pi gitu. Nah, terus habis itu nih bagian terakhir itu ada integral turunan fungsi analitik. Jadi ini udah berubah nih, beda lagi lingkarannya, yaitu lingkarannya Z min 1 sama dengan 3. Arahnya positif, tetap sama. Nah, berarti jari-jarinya ada 3 dan pusatnya ada di 1. Berarti di sini. Pusatnya ada di, gambarku salah. Bentar. Kan udah turun dulu. Dia pusatnya bukan di I, tapi pusatnya ada di 1. Berarti pusatnya ada di 1. Maka dia batas bawahnya adalah tetap 3. Batas bawahnya tetap 3. Terus batas atasnya tetap 3. Karena jari-jarinya 3. Terus batas kirinya adalah berubah jadi min 2. Sedangkan batas kanannya berubah jadi 4. Nah, dari sini udah jadi lingkarannya. Terus selanjutnya adalah cek simularnya. Jadi yang pertama ini diminta buat fz-nya ini ada sama dengan iz per z min 1 kuadrat. Nah, kita balik lagi fokus ke bagian penyebutnya z min i. Berarti z min 1, sorry ini min 1, z min 1 sama dengan 0, maka z0-nya sama dengan 1, dan dia cuma ada 1. Tapi yang perlu diingat, dia adalah n sama dengan 2, karena ordenya 2. Ordenya dilihat dari mana? Dari sini, dia ada kuadrat. Nah, habis itu selanjutnya cek posisi. Cek posisi ini bisa cara matematis sama kayak tadi, atau cek di gambar. Nah, karena z0 yang sama dengan 1, berarti dia di sini kan. Dia bukan imajiner. Nah, ini berarti sumbu Y atau sumbu imajinernya. Ini sumbu Y atau imajiner. Sedangkan yang horizontal ini sumbu X-nya. Gitu. Dia di 1, berarti dia di dalam. Nah, habis itu kita tinggal cari integralnya. Ini kalau ini bisa langsung dicari nih. IZ per Z min 1 kuadrat. Nah, berarti si FZ-nya adalah E pangkat IZ. Terus Z min 1, Z0-nya adalah min 1. Dan ordenya ini kuadrat. Berarti ordenya 2. N sama dengan 2. Nah, habis itu ini untuk reminder aja rumusnya. Makanya tinggal kita masukin. Berarti 2pi per N-nya adalah 2. 2, ini kan 2 kuadrat. 2 min 1. Satunya ini dilihat dari rumusnya, N min 1. Terus di faktorial. Terus dikali sama F2 min 1, N min 1 dari rumus 2 min 1, dan Z0-nya adalah 1. Gitu. Nah, berarti kita cari 2pi dikali turunan pertama dari fungsi Z, tapi nilai Z-nya diganti dengan 1. Nah, buat fungsi Z-nya itu adalah kan fungsi Z E pangkat I kali Z. Berarti turunan pertamanya adalah I kali E pangkat IZ. Nah, dari sini dapat
2pi dikali turunannya I dikali E pangkat I. Sebelumnya Z kita ganti nilainya sama Z0 atau 1. Berarti pangkat 1. Dikali sama 1. Hasilnya adalah 2pi EI dikali I kuadrat min 1. Berarti hasilnya min 2pi kali E pangkat I. Nah, buat yang terakhir, ini adalah dengan di lintasan yang sama, tapi dia perbedaannya adalah di fungsi Z-nya. Fungsi Z-nya adalah 2Z min min 1 per Z per Z kuadrat plus 2Z plus 1. Nah, ini aku pecah bagian Z kuadratnya. Ini menjadi 2Z min 1 per Z kali Z plus 1 kuadrat. Ya kan? Sebenarnya ini kalau dikuadratin, dioperasiin, hasilnya bakalan sama kayak ini. Nah, berarti tinggal kita fokus cari singularnya aja. Cara singularnya adalah kita ada dua nih. Titiknya adalah di perkalian. Jadi yang satu sebelum perkaliannya, terus yang kedua setelah perkaliannya. Berarti yang pertama Z1-nya sama dengan 0, terus yang kedua adalah Z plus 1 sama dengan 0. Berarti kita dapat Z2-nya sama dengan min 1. Dengan orde 2, berarti 2 ini sama dengan N. Karena dia ada pangkat di sini. Untuk ketika Z-nya plus 1. Nah, habis itu selanjutnya adalah cek posisi. Nah, sebelumnya kan udah ada lingkaran ini ya. Kan di sini aku mau nggak copy dulu. Nah, karena udah ada di sini, kita cek tapi pakai versi Z-nya yang ini. Z1 sama dengan 0, 0 di sini. Berarti dia Z1 termasuk di dalam lingkaran. Sedangkan Z2 sama dengan min 1. Berarti min 1 ada di sini. Berarti dia di dalam juga, di dalam lingkaran. Keduanya di dalam lingkaran. Nah, karena dia order 2, jadi agak rumit kalau pakai cara yang nyari koefisiennya yang AB tadi. Nah, di sini aku langsung mau masukin ke dalam integralnya. Berarti integral awal kan kita ada 2Z min 1 dikali Z kali Z plus 1 kuadrat. Nah, dari sini aku pecah. Aku mau nyari integral pertama sama integral kedua. Integral pertama buat Z1 dan integral kedua ini buat Z2-nya. Z2. Terus ini buat Z1. Nah, berarti pertama nih dari I1 dulu. Nah, I1 tuh kayak tadi. Berarti kan Z0-nya, Z01 di sini, Z01 di sini, itu sama dengan 0. Berarti di sini Z1 sama dengan 0. Kita tarik ke sini. Nah, yang membuat kita bisa dapat nilai Z01 sama dengan 0 kan dari fungsi Z-nya ini ya. Fungsi Z di awal ini ya. Makanya ini kita hilangkan gitu. Sisanya adalah 2Z min 1 per Z plus 1 kuadrat per Z min 0. Nah, kan harusnya Z min Z0, tapi karena Z0-nya 0, makanya dia jadi nilainya Z min 0. DZ. Nah, berarti ini tinggal kita masukin rumus 2pi dikali dengan FZ. FZ itu berarti yang bagian atas ini. Tapi FZ0 berarti si Z-nya diganti dengan Z0. Z-nya Z0-nya 0 berarti Z di sini. Dan di sini kita ganti jadi 0. Makanya 2 kali 0 dikurang 1 per 0 per 1 kuadrat. Hasilnya adalah 2pi min 1 per 1. Hasilnya min 2pi. Ini baru yang pertama atau si Z01-nya. Nah, sekarang kita cari buat si Z02-nya. Z02. Berarti Z02 ini kan tadi yang ini ya. Kita ada Z2-nya sama dengan min 1. Nah, dari sini baru Z2-nya ini dimasukin ke buat nyari integral 2. Nah, makanya di sini Z0 ya. Kan Z min Z0, di sini Z0-nya min 1. Nah, sama kayak yang tadi. Karena yang membuat kita bisa dapat nilai min 1, ini adalah dari fungsi Z plus 1 kuadrat, berarti ini kita coret, sisanya adalah 2Z min 1 per Z. Ini sebagai FZ. Per Z min Z0, berarti per Z min 1, karena Z0 min 1. Di kuadratnya jangan lupa. Nah,
dz. Nah, habis itu kita masukin berarti 2 pi per n-nya 2 dikurang 1 faktorial dikali fungsi 2 n-nya 2 dikurang 1 dikali z0-nya, z0-nya min 1. Berarti di sini kita ada 2 pi dikali turunan pertama dari fz, tapi nilai z-nya kita ganti sama min 1. Kita ganti z0-nya. So. Nah, fz-nya ini adalah 2z min 1 per z. Berarti ini aku ubah jadi aku pisah gitu ya. Berarti notasinya jadi yang awalnya 2z per z jadi 2, terus min 1z jadi min 1z tetap. Atau sama aja kayak 2 min z dikali min 1. Nah, maka di sini lebih mudah buat nyari turunannya. Berarti turunan pertama si terhadap z-nya adalah, ini kan udah pasti 0. Berarti min pangkatnya jadi koefisien berarti dikali min 1 dikali z pangkat min 2. Min 1 min 1. Jadi min 2. Atau sama dengan 1 per z kuadrat. Nah, karena di sini z-nya kita ganti sama z0 atau min 1, makanya dari 1 per z kuadrat jadi 1 per min i kuadrat. Berarti ini hasilnya 1 per 1, berarti sisanya adalah 2 pi. Makanya kita dapat nilai integralnya itu adalah, kita lihat nih, berarti kan integralnya adalah I1 ditambah dengan I2. Makanya I1-nya adalah min 2 pi ditambah 2 pi hasilnya 0. Itu.